Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang berlebihan dalam penggunaan gadget, di mana sekarang orang-orang yang menggunakan gadget itu bukan hanya dari kalangan orang-orang dewasa, tetapi anak-anak yang masih di bawah umur pun sudah pasti memiliki gadget dan sudah diperbolehkan menggunakan gadget. Padahal banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana bagaimana gadget itu dapat merusak generasi-generasi sekarang jika dipersalahgunakan. Ada pun pengertian gadget itu sendiri. Gadget adalah suatu perangkat atau alat elektronik yang berukuran relatif kecil serta memiliki fungsi khusus praktis dalam penggunaannya. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari gadget itu sendiri. Untuk dampak positifnya, komunikasi menjadi praktis dan cepat. Anak-anak akan gampang berkomunikasi, tidak adanya kata gagap teknologi. Dampak negatifnya dari segi kesehatan, peningkatan resiko kanker. Dari segi budaya, lunturnya adat atau kebiasaan yang berlaku. Dari segi kesehatan itu sendiri, sepertinya emang banyak banget dampak negatif dari penggunaan gadget itu sendiri. Sekarang sudah banyak orang-orang yang kurang menyadari bahwa gadget itu sangat berbahaya, khususnya untuk anak-anak di bawah umur. Sekarang gadget sudah menjadi suatu kebutuhan khusus, apalagi sekarang di zaman pandemi seperti ini. Hampir semua kegiatan itu dilakukan melalui gadget. Terus ada juga dari segi budaya, lunturnya adat atau kebiasaan yang berlaku. Sekarang udah nggak ada lagi anak-anak yang main di luar rumah, rata-rata semuanya pasti membawa gadget dan asik dengan gadgetnya masing-masing. Jarang ada juga komunikasi secara langsung antara mereka sendiri. Terus dari segi sosialnya, cenderung autis dengan gadget itu sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, banyak anak-anak yang padahal main bareng, tapi mereka sibuk dengan gadget itu sendiri. Sepertinya tidak hanya kalangan anak-anak, orang dewasa, terus ada juga remaja, apalagi remaja yang sedang banyak banget tugas atau biasanya juga kan nongkrong yang kayak gitu-gitu tuh mereka pasti jarang berkomunikasi langsung. Sekalinya kumpul, bukan ngobrol, tapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Terus dari segi ekonomi, banyak terjadi kerugian akibat pengembangan gadget. Tentu saja dari segi ekonomi pasti sangat berpengaruh sekali, apalagi untuk pembelian kuota, main game pakai kuota, WhatsApp pakai kuota, Instagram pakai kuota, YouTube pakai kuota, Twitter hampir semuanya pakai kuota. Bahkan dalam berkomunikasi melalui telepon pun sekarang sudah melalui WhatsApp. Jarang banget yang sekarang beli pulsa, rata-rata pasti kuota, dan kuota itu pasti mengeluarkan budget yang sangat besar. Di mana orang tua juga harus lebih memperhatikan bagaimana anak-anaknya mempergunakan gadget itu sendiri. Lalu juga ada beberapa hasil penelitian saya dari internet, dari dampak besar dari sebuah gadget yang tadi sudah didefinisikan adalah sebuah benda kecil tapi sangat berpengaruh besar. Diambil dari tribuntimur.com, remaja 17 tahun terkena gangguan saraf akibat kelamaan menggunakan gadget, terutama dalam main game. Rata-rata untuk belajarnya mah dari 100%, belajarnya hanya 20% sampai 30% saja. Sisanya hanya untuk bermain. Topnews.com, remaja kejang-kejang di sekolah akibat main game online. Di sekolah tuh kadang kalau
dulu waktu SMP, SMA, di sekolah tuh kalau nggak ada guru pasti mainannya gadget. Banyak orang-orang yang main game tapi nggak inget waktu. Terus ada juga dari YouTube Jawir Channel, nonton tentang ratusan anak masuk rumah sakit jiwa akibat kecanduan main gadget. Sampai masuk rumah sakit jiwa. Dan seharusnya ini dijadikan sebuah tamparan besar untuk para orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya dalam mempergunakan gadget itu sendiri. Ada juga dari kompastv.com, banyak anak gangguan jiwa akibat gadget itu sendiri. Nah, kenapa sampai mereka sampai mereka mengakibatkan anak gangguan jiwa akibat gadget, gangguan jiwa sampai gangguan jiwa. Untuk itu, kepada seluruh orang tua harus lebih memperhatikan anak-anaknya dalam penggunaan gadget itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.